Salam kasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa dalam sapaan pendeta. Sebuah pertanyaan dalam situasi sekarang ini, di mana kebebasan kita rasakan sangat-sangat dibatasi. Bahaya seringkali kita merasakan gak jauh dari kita. Apa yang perlu kita lakukan? Salah satunya adalah kita menjaga hati kita. Dan untuk itu akan saya bacakan sebuah ayat dari Perjanjian Lama, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dengan membuka lembaran Alkitab, mohon supaya kami dibukakan juga hati dan pikiran kami oleh kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat memahami, meyakini, dan melaksanakannya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Bagaimana soal hati kita? Saya bacakan sebuah ayat yang sering kita dengar. Amsal Sulaiman pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya ulang, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati terpancar kehidupan. Sebab itu saya cenderung mengatakan sekarang ini, bagaimana kalau kita sebentar dalam suasana yang tenang merenungkan hati kita. Saya ditolong oleh buku kecil yang membicarakan ada 4 hati. 4-empatnya jelek. Jangan sampai keempat-empatnya itu mampir dalam kehidupan kita. Dasarnya adalah Injil Lukas pasal 12. Dan ini pun bagian dari Alkitab yang tidak terlalu mudah untuk kita baca. Injil Lukas pasal 12. Saya akan kemukakan intisari dari apa yang dikatakan oleh buku ini. Yang pertama, katanya ada hati yang penuh dengan ketakutan. A fearful heart. Ayat 1 sampai 12. Yang kedua, a greedy heart. Greed itu artinya rakus, serakah. Hati yang serba serakah. Itu ayat 13 sampai dengan 21. Kemudian saudara-saudara, yang ketiga adalah a divided heart. Hati yang terbelah, hati yang terpisah-pisah, hati yang tidak utuh. Dan itulah 22 sampai 34. Dan yang terakhir adalah a cold heart. Hati yang dingin, hati yang tidak hangat. Itu ayat 35 sampai dengan 59. Jadi saudara-saudara, ada 4 hati yang kita harus jaga. Coba kita renungkan satu demi satu. Yang pertama adalah hati yang penuh dengan ketakutan. Serba takut. Keluar rumah, seringkali kita takut. Bukan disuruh takut, tapi disuruh hati-hati. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Kalau kita keluar rumah, kita tahu semuanya. Pasang masker, jaga jarak, dan jangan bergerombol, dan sebagainya, dan sebagainya. Seringkali aturan-aturan itu membuat kita menjadi terlalu takut. Tidak perlu takut.
sebetulnya kita hadapi semuanya itu dengan patokan-patokan yang sudah disiapkan dengan baik. Kadang-kadang di rumah kita takut, keluar rumah kita takut, kemana-mana kita takut karena situasinya menakutkan. Enggak begitu. Seharusnya ketakutan-ketakutan itu, hati yang penuh takut itu tidak usah mampir dalam hidup kita, apalagi menguasai kita. Tentu dengan kekuatan dari Tuhan, dengan ketelitian yang baik, dengan mengerti keadaan yang sesungguhnya. Yang kedua, saudara-saudara, adalah hati yang rakus. Mungkin sekarang ini kita tidak rakus kelihatan merebut pabrik orang lain, merebut rezeki orang lain. Tapi saya punya pengalaman yang kecil yang mengajar aku, oh kalau gitu tidak perlu kita begitu. Satu ketika aku ada di apotek dan aku mau beli vitamin. Aku mengatakan aku mau beli sekian banyaknya. Gak lama lagi terus orang keluar, Pak jangan diborong semuanya Pak, ingat orang lain. Nah aku jadi kaget, aku gak tahu sih stok kamu berapa. Tentu aku gak mau memborong semuanya untuk aku. Itu soal kecil. Tapi seringkali dalam keterbatasan jatah, baik makanan dan sebagainya, seringkali kita ingin kita dulu dan kita menyingkirkan orang lain. Itu pun salah satu bentuk dari hati yang serakah. Memang gak kelihatan volumenya besar, kuantitinya besar, tetapi kualitasnya, karena kita tidak mau berbagi dengan orang lain. Banyak rezeki kita, banyak kita berkat dari Tuhan, tapi seringkali juga kita tidak mau terbuka untuk orang lain. Itu pun salah satu bentuk di mana kerakusan itu bicara dalam hati kita dan kita harus melawannya. Yang berikutnya sedikit lebih susah, saudara-saudara ya. Hati yang tercabik, hati yang terpisah-pisah, enggak utuh. Pada suatu ketika kita beribadah misalnya, ketika kita memuji Tuhan ya, pada waktu kebaktian bersama-sama ataupun juga sendiri-sendiri ya, pada waktu suasana ibadah kita ingat pesan-pesan Tuhan. Tapi begitu kita hidup sehari-hari sebelum corona ini ya, seringkali kita lupa ya, kalau kita berdagang kita tidak perhatikan lagi norma-norma dari Tuhan. Sikat aja. Nah ada contoh saudara ya, teman aku yang masih berbahasa Belanda, dia adalah seorang dari 7 pimpinan sebuah perusahaan. 6-6-nya rekan-rekannya itu rupanya cenderung untuk korupsi. Lalu paman saya bilang, aku gak mau ikutan nih, aku penatua dari sebuah gereja. Nanti kamu bocorin, teman-temannya bilang. Dan dia dicurigai. 1 tahun, 2 tahun mungkin masih bisa, selanjutnya gak bisa bertahan lagi. Dan dia harus meninggalkan perusahaan itu, mencari yang lain. Kenapa? Karena dia tidak mau mempunyai hati yang terbelah. Pada suatu ketika untuk Tuhan, dan pada ketika yang lain untuk bisnis yang saya harus dapat sebanyak-banyaknya. Enggak begitu. Hati yang utuh. Dalam masa sekarang ini juga saudara-saudara, kita perlu hati yang utuh, yang mau tetap takut pada Tuhan, tetap berpegang pada firman Tuhan, tetap dikuasai oleh Roh Kudus. Hati kita utuh, hati kita untuk Tuhan, karena memang milik Tuhan, enggak terbagi-bagi untuk yang lain-lain. Sudah 3 saudara-saudara ya. 1 lagi adalah hati yang dingin, cold, dingin ya. Dingin itu bukan saja nggak ada semangat ya, nggak ada kepengen itu ya, lemas gitu. Bukan cuma itu, latar belakangnya hati yang dingin ini adalah kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kita bersemangat menata hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kalau Tuhan datang
kita kedapatan orang yang siap menyambut Tuhan. Nah, seringkali ini kita lupakan. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang menyambut kedatangan Tuhan, itu bukan saja kedatangan Tuhan pada akhir zaman, tapi juga kedatangan Tuhan karena Tuhan menjemput kita. Dan Tuhan mengatakan, hidupmu di dunia ini sudah selesai. Dan Tuhan membawa kita ke rumah Bapa di surga. Tapi seringkali kita tidak siap. Kita tidak pernah berdoa dengan sungguh-sungguh. Tidak pernah membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak memelihara hubungan dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kita tidak memikirkan sewaktu-waktu. Tuhan mengatakan hidup kita sudah selesai. Dan kita tidak siap. Dengan yang terakhir ini, saya tidak bermaksud menakut-nakuti, tapi mengajak saudara-saudara untuk tetap setia, tetap waspada, dan tetap bersemangat dalam mengikut Tuhan. Jadi ada 4 hati. Yang keempat adalah hati yang dingin. Lupa kita memuliakan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Lupa kita menantikan Tuhan. Tuhan yang akan menjemput kita. Kemudian hati yang terbagi. Nggak utuh hati untuk memuliakan Tuhan. Apapun, dimanapun kita, dalam situasi apapun, hati kita memang penuh untuk Tuhan. Lalu yang kedua, yang rakus. Supaya di hati kita ingat orang lain. Kita tidak hidup sendiri dalam dunia ini. Ada keluarga, kita harus berbagi kasih dengan keluarga. Berbagi sesuatu yang milik bersama-sama keluarga. Tapi juga kita berbagi dengan orang lain. Kita ingat orang lain. Jangan cuma ingat diri sendiri. Dan itulah cenderung untuk menjadi rakus. Dan yang paling awal adalah hati yang penuh takut. Kita ganti dengan hati yang berani, hati yang rela untuk melayani Tuhan apapun situasinya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mohon agar supaya hidup kami adalah milik Tuhan karena Tuhan yang menciptakan kami. Hidup ini bukan milik kami sendiri tapi milik Tuhan. Dan supaya kami dengan pertolongan Tuhan dapat menjaga hati ini. Karena dari hati itu terpancar kehidupan. Juga kehidupan dalam suasana di mana kami masih tetap ada. Kami masih harus menghadapi penyebaran virus corona yang sebetulnya mengancam manusia. Biarlah kami tetap berpegang apa yang terbaik dari Tuhan, apa yang memuliakan Tuhan, dan kami punya tujuan hidup yang baik. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.